kan, Dina tiba-tiba bilang, Lin, kalau misalnya kau turun ke gudang hati-hati ya, banyakin doa, minta perlindungan sama Allah, kata Dina kan. Hah, emang kenapa Din? Tanya si Alin. Semalam di ujung gudang tuh aku tengok ada si Item. Matanya merah besar kali badannya. Nah, si Hitam itu lagi duduk di tumpuan beras. Serius kau? Iya, betulan. Mbak Mima juga nengok kok sampai terbirit-birit dia lari tuh kau. Nah, mendengar cerita dari si Dina, seketika Alin ini teringat dengan firasatnya sendiri, Wak. Nah, firasat apa Nadia? Jadi sebenarnya sebelum Dina menceritakan hal itu, Alin pun udah pernah ngerasa ada yang aneh sama gudang penyimpanan ini. Alin yang memang tugasnya memeriksa bahan baku di gudang tersebut, tiba-tiba ngerasa kalau di gudang ini tuh mendadak pengap kali gitu loh, Wak, suasananya. Nggak kayak biasanya gitulah. Dan pas si Alin ini lagi ngecek stok barang, tiba-tiba Alin ini mendengar ada suara misterius yang berbisik di telinganya. Dan kalian tahu suara itu bilang apa? Suara itu bilang, hati-hati katanya. Nah, kemunculan suara misterius itu merupakan pengalaman mistis pertama yang Alin alami selama dia itu bekerja di warung Bu Leli. Jadi sebelum si Dina ngomong itu dia pernah ngerasain hal tersebut, tapi memang diabaikannya. Pas si Dina ngomong kayak itu, jangan-jangan betul ya yang kemarin itu tuh nggak maksudnya si Dina. Nah, Alin yang memang biasanya skeptis dengan hal-hal gaib aja seketika merinding waktu itu. Tadinya dia mau mengabaikan aja suara misterius itu, tapi setelah mendengar cerita dari si Dina ya dia pun langsung percaya bahwa pasti ada nggak beres nih di gudang gitu kan. Akhirnya Alin pun menganggap suara misterius yang didengarnya itu adalah sebuah peringatan. Itu hal janggal pertama, Wak. Hal janggal lainnya yang Alin rasakan tentang warung Bu Leli pun masih berlanjut pada sore harinya di saat itu juga. Nah, pada saat itu, Wak, si Alin ini baru aja pulang kerja dan nggak seperti biasanya hari itu Alin ini memilih untuk pulang ke rumah, Wak, nggak nginap di mes. Dijemput sama pacarnya namanya Dewa. Nah, setelah selesai bekerja, Alin pun menunggulah Dewa di parkiran warung sambil ngobrol-ngobrol sama mas-mas penjaga parkir. Kita sebut aja namanya Mas Adi ya kan. Nah, pas ngobrol ini, Wak, Mas Adi bilang, tiap bulan suruh gini parkiran rame kali ya Mbak ya. Di dalam juga pasti rame kan Mbak. Gak capek Mbak kerja seharian di warung ini ya? Oh iya ya Mas ya, udah masuk bulan suro ya ini. Ya capek kali lah Mas. Ya tapi mau kayak gimana lagi, namanya juga kerja ya capek lah. Tapi ya Mbak ya, kalau capek gini mesti jamunya Bu Leli itu manjur kali ya kan? Hah? Jamur Bu Leli? Jamur Bu Leli? Gimana maksudnya nih Mas? Bercandaan orang sini tuh gitu Mbak. Warga sini Mbak kalau setiap kali capek, pegel ini pasti bilangnya, aduh sokono neng warungnya Bu Leli ben waras. Mbak nggak tahu Mbak? Nggak apa nih? Ih, mandi di warungnya Bu Leli tuh Mbak ya, khasiatnya. Macam udah minum jamu Mbak, badan langsung segar dibuatnya. Walah gitu ya Mas, saya malah baru tahu itu ada istilah-istilah jamu Bu Leli itu. Nah, mendengar penjelasan dari Mas Adi, Wak, Alin ini tiba-tiba macam temenung gitu, macam lagi tersadar sesuatu. Dia memang baru kali itulah mendengar guyonan tentang jamu Bu Leli. Tapi dia ini baru sadar bahwa apa yang disampaikan sama Mas Adi itu ada juga betulnya. Kenapa? Karena setiap kali Alin ini bangun di mesnya, bangun tidur di mesnya tuh pada waktu subuh dan bersiap-siap untuk berangkat kerja,